Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Nurgolonda dengan NIM 230211051. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pengerjaan modul 5 dari praktikum sistem multimedia, yaitu tentang Unity. Jadi untuk versi Unity yang saya pakai sendiri itu saya menggunakan Unity versi 6, jadi banyak hal yang mungkin tidak akan sesuai dengan modul ini. Untuk pertama kita disuruh untuk membuka Unity dan akan muncul tampilan seperti ini. Tapi di sini saya sudah membuat projectnya di Unity Hub dan bisa langsung dibuka untuk projectnya. Di sini saya sudah membukanya. Oke, next. Klik new, lalu masukkan nama project, bla bla bla. Sudah saya lakukan. Lalu setelah projectnya itu sudah dibuat, akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Dan kita disuruh untuk membuat UI baru, yaitu canvas di dalam scene-nya. Kita langsung klik kanan saja di hierarki, lalu UI, lalu canvas. Next, setelah kanvasnya sudah dibuat, kita disuruh untuk mengubah kanvasnya ini menjadi screen space overlay-nya menjadi screen space kamera. Kita langsung saja klik canvas, lalu screen space overlay-nya ini menjadi screen space kamera. Lalu untuk render kameranya juga sekalian kita akan ganti menjadi main kamera atau kamera yang sudah ada di dalam scene-nya. Next, pada canvas scaler ini kita akan mengubah UI scale mode dari constant pixel size menjadi scale-nya itu sesuai dengan screen size kita. Jadi constant pixel size ini menjadi scale with screen size. Next, ubah match menjadi 0,5. Match-nya ini kita bisa langsung ubah menjadi 0,5. Next, klik panel pada canvas color, lalu klik warna seperti yang ditunjukkan di gambar. Kita bisa langsung saja menambahkan sebuah panel baru di canvas. Panel, lalu kita bisa sesuaikan untuk warnanya menjadi putih seperti yang ada di modul. Next, kita akan memasukkan teks baru di dalam canvas ini. Kita langsung saja klik kanan pada canvas, lalu UI, lalu legacy, karena saya akan menggunakan property text yang biasa di dalam ini, jadi saya tidak akan menggunakan text mesh pro. Jadi dia teksnya legacy, lalu ganti menjadi main menu, misalnya main menu, lalu kita ubah line-nya, lalu centang base fit-nya, lalu kita ganti warnanya, kita ganti sepertinya di sini tidak ada tempat untuk mengganti warna, jadi saya akan sesuaikan seperti ini saja. Next, klik teks dalam canvas dan akan muncul tampilan seperti di bawah. Ini sudah untuk base fit-nya. Lalu untuk max size-nya ini kita ganti menjadi 100. Lalu kita geser ke atas. Next, setelah untuk teksnya itu sudah dibuat, kita akan membuat sebuah button baru untuk canvas ini. Kita akan membuat sebuah button baru,
UI, lalu legacy, lalu button. Ini merupakan properti button yang default dari lalu kita akan mengubah warnanya itu menjadi biru seperti yang ada pada modul. Lalu kita ubah teksnya menjadi mulai dan keluar. Pertama-tama kita ubah dulu ukurannya. Ukuran buttonnya kita ubah dulu seperti ini misalnya. Lalu untuk main menunya juga kita ubah ukurannya segini. Next. Oke. Lalu kita geser untuk buttonnya. Lalu dan teksnya kita ubah menjadi mulai. Next kita akan mengubah warna dari teksnya ke warna putih misalnya. Lalu untuk bagian base fitnya itu juga kita centang agar dia fit dengan dimensi dari buttonnya. Dan seperti ini sudah bisa. Lalu kita duplikat saja agar kita bisa membuat button di bawahnya lagi untuk tombol keluarnya. Langsung saja kita ganti untuk teksnya itu menjadi keluar. Oke, next. Setelah selesai membuat button terlihat seperti ini. Setelah selesai kita akan menyimpan scene-nya ini dengan cara file lalu save scene. File lalu save. Oke, ini sudah tersave. Next. Pada kanvas ini kita akan menambahkan sebuah kode C# yang baru. Kita akan create C# script, lalu seperti ini contohnya. Setelah itu klik source code C# dan masukkan perintah-perintah seperti yang ada di bawah. Kita langsung open di code editor teman-teman masing-masing. Tadi sepertinya ada masalah untuk scriptnya. Di sini saya lupa untuk menambahkan titik koma untuk di scriptnya. Lalu next, kita akan menambahkan sebuah objek baru, atau kita akan menambahkan komponen baru di kanvas itu yang berisikan script yang baru kita buat tadi. Lalu next, di dalam button mulai yang ada di sini kita akan mengset agar untuk runtime-nya itu dia menggunakan objek kanvas yang sudah kita buat tadi.
Lalu untuk functionnya itu sendiri kita buat sesuai dengan nama script yang sudah kita buat tadi. Lalu cari untuk bagian pindah scene-nya atau void pindah scene-nya. Kita ganti dulu menjadi public static void agar bisa digunakan di dalam scene ini. Kita coba di button, lalu on click-nya, lalu skip modul 5, lalu kita pilih untuk pindah scene-nya. Ini sudah. Setelah itu kita klik save, lalu kita akan menambahkan gambar pada kanvas di scene yang baru. Kita klik save, file, lalu save. Lalu kita di sini disuruh untuk membuat sebuah scene baru. Sama misalnya ini nama scene barunya. Kita lakukan langkah yang seperti di awal tadi, kita tambahkan sebuah kanvas, lalu kita ganti menjadi screen space-nya menjadi kamera, lalu kita ganti ini menjadi main kamera. Di sini kita akan disuruh untuk membuat animasi. Lalu kita tambahkan sebuah UI dulu, lalu image. Terus kita sesuaikan saja untuk posisi image-nya, misal di sini dulu. Lalu di sini kita perlu untuk menambahkan sebuah animasi dengan cara tadi, karena untuk tab animasinya tadi belum ada, jadi kita perlu untuk menambahkannya di sini. Ini saya sudah tambahkan untuk tab animationnya. Lalu di sini kita disuruh untuk meng-create sebuah animasi baru. Kita namakan saja boxblue.anim. Langsung save, next. Setelah selesai kita disuruh untuk mengklik tombol rekam, tapi saya akan men-set agar scene-nya itu sesuai dengan modul ini dulu. Kita tambahkan sebuah teks baru, kita tambahkan sebuah panel dulu, UI lalu panel, lalu kita ubah warnanya menjadi warna putih, lalu kita tambahkan sebuah teks di dalam panelnya, tambahkan sebuah teks, legacy teks, lalu kita sesuaikan ukuran dari teksnya, kita tambahkan sebuah base fit, lalu kita ubah isi teksnya menjadi pindah scene, berhasil. Lalu kita seret ke atas, kita ubah font size-nya menjadi 30 untuk base fit-nya kita coba jadikan 100 untuk mouse-nya jadi 1, kita ubah ke atas. Lalu untuk warna dari kotaknya ini kita ganti menjadi warna biru, warna dari image kita ganti menjadi warna biru, lalu kita sesuaikan saja untuk ukuran dari image dengan cara seperti ini. Oke, ini sudah bisa. Kita seret ke bawah dikit seperti ini. Next. Ini sepertinya untuk Z dari image-nya ini atau position Z-nya ini terlalu tinggi, agar dia berada di atas panel, kita harus mengganti untuk position Z-nya. Belum sesuai. Kita nolkan. Dia masih berada di belakang panel, jadi mungkin kita akan seret untuk image-nya menjadi child dari panel.
Lalu next, setelah itu pindah scene berhasil, kita disuruh untuk melakukan animasi pergerakan dari blue box-nya itu dari kiri ke kanan. Kita tambahkan sebuah properti baru di dalam animation ini. Add property, lalu kita gunakan canvas, gunakan image, property, lalu position, kita tambahkan property position. Next, kita akan merekamnya dari sini ke bagian sini misalnya, lalu kita geser untuk blue box-nya ke sini misalnya, lalu kita matikan rekamannya. Kita coba lihat. Oke. Bisa dilihat bahwa untuk kotak birunya itu berpindah dari kiri ke kanan. Next, kita disuruh untuk lalu klik pada gambar yang akan digerakkan, lalu klik garis berwarna merah, itu sudah saya lakukan. Next, kita akan mengatur rotation dari kubus biru ini dengan cara mengatur Z rotationnya menjadi minus 2228. Setelah sudah seperti ini, kita tambahkan sebuah properti baru, lalu kita transform, rotation, dan untuk rotation untuk rotationnya ini kita rekam dulu, lalu kita ubah menjadi minus 2228. Lalu kita matikan rekamannya. Kita coba lihat. Nah, bisa dilihat bahwa untuk bola birunya itu berotasi dari kiri ke kanan. Setelah itu kita disuruh untuk mengklik save. Lalu setelah di save, kita akan membuat script untuk keluar dari aplikasi. Nah, karena tadi sudah ada untuk script memulai aplikasi ini, kita disuruh sekarang untuk membuat sebuah script untuk keluar dari aplikasi ini. Kita buka saja untuk script yang sudah kita buat tadi, lalu kita buat sebuah function baru, public static void keluar, misalnya keluar aplikasi. Ini tidak ada parameter karena void, lalu application.quit untuk scriptnya application.quit. Lalu kita console log. Harusnya debug log kalau di C# debug.log berhasil keluar dari aplikasi. Oke, sekarang untuk scriptnya sudah diubah. Setelah selesai keluar pada main menu, lalu
Pada inspektor pergi ke add komponen, klik tambah, selanjutnya ikuti seperti langkah di bawah. Oke, karena kita sudah tambah di komponen dari kanvas, jadi untuk button keluarnya ini kita bisa langsung tambahkan sebuah aksi on click, di mana dia akan menggunakan runtime dari kanvas dengan function yang sudah kita buat di script modul 5 tadi, yaitu keluar aplikasi. Oke. Next. Setelah selesai, kalian akan tes untuk run. Jika muncul seperti gambar di bawah ini, tandanya script tidak ada error. Kita langsung tes saja run. Lalu keluar misalnya. Di lognya langsung muncul kata berhasil keluar dari aplikasi ini. Berarti tidak ada error untuk scriptnya ini. Tapi untuk load scene-nya ini belum dibuatkan, jadi masih ada error yang untuk di load scene-nya itu karena belum di-set untuk nama scene selanjutnya. Next, setelah itu, setelah selesai mengetes keluar dari aplikasi ini, kita klik save. Kita save. Lalu next, selanjutnya kita akan build aplikasi ini ke Android dengan langkah-langkah seperti yang ada di bawah. Oke, selanjutnya kita akan membuild untuk aplikasi ini dengan cara masuk ke build settings, lalu Android, lalu kita lakukan clean build di sini agar dia membuildnya sesuai dengan player setting. Lalu bisa langsung menggunakan folder-folder apapun yang teman-teman inginkan. Sini saya akan membuat folder baru dulu. Lalu new build project sysmo unity. Kita coba buat sebuah folder baru. Kita clean build. Lalu build project sysmo unity, lalu select folder itu. Dan di sini dia akan langsung mendetek SDK atau JDK dari yang sudah kita persiapkan. Itu merupakan software development kit dan Java development kit dari Android agar dia bisa membuildnya sesuai dengan ekstensi APK yang ada di Android. Next, kita langsung tunggu saja hasil buildnya. Dan ini merupakan hasil build dari clean build yang sudah kita lakukan. Kita juga bisa langsung mencoba untuk memainkan aplikasi ini di Unity. Kita coba saja, dimana saat kita klik mulai, dia akan muncul untuk scene animasi tadi. Jika kita klik keluar, maka akan muncul sebuah console log. Terusnya akan muncul sebuah console log yang menyatakan kita sudah berhasil keluar dari aplikasi. Kita coba keluar. Button on click. Oh, ini masih empty untuk buttonnya. Kita gunakan kanvas yang tadi, lalu ini, lalu kita gunakan script modul 3, lalu keluar aplikasi. Kita coba save. Oke, next kita coba lagi untuk button keluarnya.
Kita coba play lagi. Maka dia akan muncul log berhasil keluar dari aplikasi. Dan bisa dimulai juga. Oke, baik. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengerjaan modul 5 praktikum sistem multimedia. Terima kasih sudah menyimak sampai saat ini.